Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Alexius Sanana. Saya berasal dari Universitas Untak Surabaya yang masuk ke dalam prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Pada era digital modern, sistem informasi menjadi fondasi utama dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi. Pada video ini, saya akan membahas analisis dan perancangan strategi sistem informasi pada organisasi digital modern, dengan studi kasus perusahaan fiktif bernama PT Digital Nusantara Solusi. Pada profil perusahaan, PT Digital Nusantara Solusi merupakan perusahaan digital yang bergerak di bidang e-commerce dan layanan digital. Perusahaan ini melayani pelanggan individu dan pelaku UMKM melalui platform digital berbasis web dan aplikasi. Studi kasus ini digunakan untuk mempermudah pemahaman konsep sistem informasi dalam organisasi digital. Di kondisi organisasi, sebagai organisasi digital modern, PT Digital Nusantara Solusi beroperasi dalam lingkungan yang sangat dinamis. Volume data pelanggan yang terus meningkat, transaksi dilakukan secara online, dan persaingan bisnis digital yang semakin ketat. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk memiliki sistem informasi yang handal dan terintegrasi. Lalu, di permasalahan utama, dalam operasionalnya, perusahaan menghadapi beberapa permasalahan utama. Sistem diantaranya, sistem antar divisi belum terintegrasi dengan baik, keamanan data pelanggan yang masih beresiko, serta pengambilan keputusan manajemen yang belum sepenuhnya berbasis oleh data. Selain itu, pengetahuan dan pengalaman karyawan belum terdokumentasi secara sistematis. Yang selanjutnya adalah solusi utamanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan merancang solusi berupa sistem informasi terintegrasi. Sistem ini menghubungkan seluruh proses bisnis dalam satu ekosistem digital yang saling terintegrasi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, keamanan, serta mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Bagian selanjutnya yaitu keamanan sistem informasi. Aspek keamanan menjadi prioritas utama dalam sistem informasi. Perusahaan menerapkan kontrol akses berbasis peran, enkripsi data, autentikasi berlapis, serta mekanisme backup dan pemulihan data. Dengan sistem keamanan ini, data pelanggan dan internal perusahaan dapat terlindungi dari ancaman cyber. Bagian selanjutnya, Enterprise System dan KMS. KMS itu Knowledge Management System. Enterprise System digunakan untuk mengintegrasikan fungsi keuangan, sumber daya manusia, operasional, dan penjualan. Selain itu, perusahaan juga membangun Knowledge Management System atau yang disebut KMS untuk menyimpan dan membagikan pengetahuan karyawan. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi kerja dan menjaga keberlanjutan pengetahuan organisasi. Di bagian selanjutnya, decision making and business intelligence. Untuk mendukung pengambilan keputusan, perusahaan mengimplementasikan decision support system dan business intelligence. Sistem ini menyajikan data dalam bentuk laporan dan dashboard visual secara real time. Dengan demikian, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis oleh data. Lalu, untuk pengembangan sistem informasinya, pengembangan sistem informasi dilakukan secara terstruktur melalui tahapan sistem development life cycle. Tahapan ini meliputi analisis kebutuhan,
perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan. Pendekatan ini memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat dikembangkan di kemudian hari. Lalu, untuk manajemen proyek sistem informasi. Dalam pelaksanaannya, pengembangan sistem informasi dikelola melalui manajemen proyek yang terencana. Manajemen proyek mencakup perencanaan waktu dan biaya, pengelolaan tim, monitoring progres, serta pengelolaan resiko. Dengan manajemen proyek yang lebih baik, sistem dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai tujuan. Lalu, untuk dampak dari implementasinya, implementasi sistem informasi terintegrasi memberikan berbagai dampak positif bagi perusahaan. Contohnya, efisiensi operasional yang meningkat, keamanan data yang lebih terjaga, serta produktivitas karyawan yang semakin baik. Selain itu, pengambilan keputusan menjadi lebih akurat dan lebih strategis. Lalu, untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan, sistem informasi merupakan aset strategis bagi organisasi digital modern. Dengan sistem yang terintegrasi, aman, dan berbasis data, perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan kinerja secara berkelanjutan. Sistem informasi bukan hanya alat pendukung, tetapi menjadi kunci keberhasilan organisasi di era digital. Oke, terima kasih yang telah menonton video saya. Saya harap video ini dapat membantu serta dapat menambah wawasan dari yang menonton. Sekian dari saya, terima kasih.